dalam aktualisasi dan masukan yang diberikan oleh Pak Haji Risani tadi, Pak Dr. Haji Risani sangat bagus dan eh, masukan yang bermakna untuk saya mengaktualisasikan di MAN 1 Tegal. Nggih, terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih untuk paparannya, Pak Anam. Terima kasih Pak Dr. Universitas Cirisani MH dan Pak Jeramni Maturun, Pak. Nggih, Sudah nuwun. berkesempatan hadir di pagi hari ini. Untuk selanjutnya diperkenankan pada mentor dan Pak Anam untuk dapat meninggalkan ruang privat barangkali ada kegiatan yang lain. Nggih. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bapak. Oke, Izin sama-sama. lab nggih, Pak. Silakan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang terakhir Bu Eka ya. Iya, Pak. Ya, silakan Bu Eka. Kalau sudah siap bisa dimulai. Oke, Pak. Share screen ya, Pak. Silakan. Itu satu umum tapi di Saka nya itu eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Risani MH selaku penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah, MPD MSI selaku pembimbing saya, Bapak Edi Mustiar Amansyah SAG selaku atasan sekaligus mentor yang saya hormati pula. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan rancangan aktualisasi saya yang saya beri judul Pemanfaatan TikTok dan Instagram sebagai sarana bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan serta informasi layanan di kantor urusan agama kalian. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah pada dasarnya pekerjaan-pekerjaan di KUA Kepaniwan Palian sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum tampak pemanfaatan media sosial untuk mendukung pelayanan dan penyebaran informasi maupun edukasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing unsur kepegawaian di KUA Palian. Dapat diperhatikan Bapak screenshot di sebelah kanan akun Instagram KUA Palian tidak diperbarui sejak bulan Desember 2023. Kemudian di sisi lain, salah satu uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Pertama pada pasal 8 ayat 2 Permen RD nomor 9 tahun 2021 itu adalah menekankan melakukan bimbingan penyuluhan berbasis teknologi dan informasi dalam bentuk media sosial. Dan ini diperkuat pula dalam Dirjen terbaru nomor 1172 tahun 2024 kemarin yang mewajibkan seluruh penyuluh agama Islam itu untuk melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan di media sosial. Oleh karena itu, saya rasa pemanfaatan media sosial menjadi solusi strategis untuk memperluas jangkauan, meningkatkan partisipasi, dan menjadikan layanan KUA Palian lebih komunikatif dan menarik. Sebelum menemukan core issue dan selanjutnya saya tetapkan menjadi judul ini, tentu saja sudah melalui scanning isu yang saya lakukan beberapa waktu lalu dengan melakukan brainstorming bersama rekan-rekan penyuluh di Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam KUA Palian. Dan ini ketika saya analisis menggunakan APKL dan USG tetap menghasilkan core isu yang harus segera dipecahkan itu adalah yang saya angkat sekarang ini. Sebab jika tidak segera dipecahkan, akan berdampak negatif. Di antaranya, argumen saya adalah tidak tersebarnya informasi layanan bimbingan penyuluhan secara luas, dan ini artinya kita kurang dalam orientasi pelayanan, tidak inklusif di dunia maya juga. Kemudian, dampak negatifnya juga lemahnya praktik digital di KUA Palian nanti akan berdampak negatif pada penilaian karakter kepada pegawai yang kurang efektif, kurang adaptif, sehingga kompetensinya dipertanyakan. Apalagi sudah didukung kewajiban dalam dirjen. Kemudian terhadap core isu yang sudah tertentukan tadi, saya melakukan analisis penyebabnya.
dari sisi sumber daya manusia, tidak ada admin khusus KUA yang mengelola IG yang sudah ada. Tidak semua yang punya medsos aktif membuat dan mengupload konten. Dan tentu saja ini yang saya sadari juga adalah minimnya kecakapan dalam dunia digital. Kemudian dari sisi material adalah tidak adanya peralatan dokumentasi yang memadai, terus terbatasnya fasilitas pendukung lainnya, tidak ada format konten yang tetap, dan belum memiliki akun di TikTok. Kemudian dari sisi metode, tidak ada SOP pengelolaan media sosial di KUA kalian, tidak ada evaluasi mengenai media sosial KUA yang sudah ada, dan tidak ada konten plan maupun jadwal pengunggahan. Kemudian dari sisi milieu atau lingkungan, terlalu fokus hanya pada layanan pencatatan nikah. Kemudian pemanfaatan media sosial belum menjadi perhatian penuh. Kemudian budaya kerja KUA kalian yang masih klasik dengan tatap muka. Kemudian dari core isu yang sudah ada ini, saya menawarkan gagasan untuk pemecahannya adalah dengan memanfaatkan TikTok dan Instagram. Adapun materi kegiatan yang akan dilakukan, kemudian output yang kami harapkan serta keterkaitan dengan substansi materi pelatihan agenda 2. Ini yang pertama, identifikasi awal dan pemetaan kebutuhan meliputi 3 tahapan kegiatan. Kemudian yang kedua, identifikasi isu-isu keagamaan dan pembangunan yang nantinya akan menjadi tema konten. Yang ketiga adalah mengaktifkan akun media sosial dengan mengaktifkan kembali yang sudah ada dan membuat yang belum dimiliki. Yang keempat, membuat konten-konten informasi, bimbingan, dan penyuluhan. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi yang mencakup memonitoring perkembangan akun yang sudah dibuat, kemudian juga evaluasi tingkat ketercapaian kegiatan aktualisasi ini. Kemudian yang terakhir tentu saja sebagai laporan akhir nanti adalah menyusun laporan aktualisasi. Dalam setiap kegiatan, kendala sudah pasti ada, dan ini diantaranya dari kegiatan tahapan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang mungkin terjadi serta antisipasi yang sudah saya siapkan. Adapun jadwal kegiatan yang akan saya lakukan dari pekan ketiga, bulan Oktober ini 15 Oktober sampai 25 November nanti. Indikator keberhasilan dari kegiatan yang sudah saya tetapkan ini, yang pertama tentu saja akun media sosial KUA kalian yang aktif dan memiliki engagement yang positif. Kemudian yang kedua, terproduksinya dan terunggahnya konten sesuai jadwal yang akan ditetapkan nanti. Kemudian konsistensi unggahan yang berkelanjutan setelah masa aktualisasi latsar juga. Demikian Bapak pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka untuk paparannya. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor pada Bapak Edi Mustiar Amansah SAG, disilakan. Silakan Bapak. Oke, monggo. Terus suaranya masih mute. Izin menemui Pak Kepala dulu ya Pak. Iya, silakan dibantu aja Bu. Sudah, halo tapi kok nggak bisa. Oh ya, sudah. Monggo, sudah terdengar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak penguji, Pak moderator yang saya hormati, izinkan kami menanggapi apa yang disampaikan Ibu Eka Nur Aisyah. Saya sebagai atasan langsung memberikan penguatan kepada Ibu Eka Nur Aisyah atas rencana aktualisasi pemanfaatan TikTok dan Instagram sebagai sarana bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan serta informasi layanan di kantor urusan agama KUA Palian.
benar apa yang disampaikan Ibu Eka, bahwa hal yang disampaikan belum maksimal dari layanan fasilitas yang kami miliki, karena masyarakat juga belum merespon atas hal yang kami laksanakan secara aktif begitu. Jadi layanan-layanan online internet kami, baik TikTok maupun Instagram, belum direspon begitu secara aktif, karena penggunanya masih beberapa masyarakat belum maksimal, sehingga kami dalam memberikan layanan informasi pun belum maksimal seperti hal yang kita harapkan. Sehingga kalau kenyataannya seperti yang disampaikan Ibu Eka itu betul, maka masukan dan kritik yang disampaikan, terima kasih. Coba nanti berjalannya waktu nanti akan memberikan dampak yang positif bagi KUA. Demikian penguatan kami, bukan nanti bisa memberikan masukan yang lebih baik dari para Ya, penguji maupun para respon. Terima kasih. ya, Oke, baik. terima Terima kasih. kasih Pak Edi untuk penguatannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari penguji pada Bapak Dr. Andes Haji Rizani MH. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Pak Edi Mukhtar selaku mentor, serta Pak Fauzi selaku moderator, Dr. Saudari penyanyi Mbak Eka Nur Aisyah. Terkait dengan judul pandangan aktualisasi, ini sebenarnya mirip-mirip aja di judulnya nih. Nah, ini terkait dengan apa itu penyuluhan melalui medsos, tadi TikTok dan Instagram. Sebenarnya nggak usah dibatasi itu, jadi media sosial aja tuh. Jadi bisa TikTok, bisa Instagram, bisa Facebook, karena kita pengen apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita itu sampai ke masyarakat. Nah, kemudian terkait karena ini konten, jadi kita berharap nanti yang nanti di-input di media sosial itu materinya harus diseleksi dulu. Jadi jangan sampai nanti materi yang kita sampaikan itu justru bikin gaduh di masyarakat. Nah, kita pengen apa yang kita sampaikan itu menenteramkan dan menjadi semacam ilmu lah bagi masyarakat, khususnya terkait dengan karena tugas penyuluh itu kan melakukan penyuluhan di bidang keagamaan, itu intinya. Jadi kita nggak usah masuk di wilayah-wilayah politik, wilayah apa semua nggak usah. Nanti konten yang nanti akan dihasilkan pada saat di medsos itu harus konten yang memang terukur dan juga harus melihat situasi budaya setempat, baik bahasa, mungkin adat istiadat, dan sampai ada bahasa yang di satu tempat itu kurang pas misalnya gitu. Jadi bahasa-bahasa yang memerlukan ini betul terjemahan lebih lanjut nggak usah dipakai. Jadi gunakan bahasa yang memang bahasa Indonesia yang sederhana, yang mudah dipahami. Kalau memang itu perlu juga bahasa Jawa, saya kira juga nggak masalah karena memang lingkungan Jawa. Tapi itu yang penting itu konten-konten itu harus memperhatikan budaya lokal, budaya lah. Karena ini di medsos ini bisa ditonton oleh semua kalangan, jadi bukan terbatas di lingkungan tempat tugas, tapi itu bisa dilihat semuanya. Makanya kontennya juga harus memperhatikan itu. Saya kira itu masukan dari kami. Kita berharap apa yang nanti dihasilkan itu bermanfaat untuk kepentingan bagaimana kita menjadikan materi kepenyuluhan kita itu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi mulailah dari yang sederhana yang kira-kira memang dibutuhkan bagi masyarakat. Kalau terkait layanan KUA itu biarlah nanti kepala KUA yang bikinnya. Yang penyuluh ya tentu di bidangnya tentang penyuluhan, entah itu penyuluhan terkait dengan pernikahan, penyuluhan terkait dengan macam-macam lah, yang materi-materi keagamaan. Itu cuman pesan kami itu saja. Nanti kemudian berikutnya terkait dengan dokumen, eviden, itu sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan di rancangan
tadi tentang kegiatan, misalnya tahap awal itu kegiatannya konsultasi dengan mentor. Nah, itu harus jelas yang mau dikonsultasikan itu apa, kemudian bukti fisiknya seperti apa, EPD-nya seperti apa. Mungkin itu saja dari kami. Jadi nanti kita tunggu pada saat laporan aktualisasi, karena sejatinya kalau rancangan ini kan kita cuma pengen tahu aja sebentar ini, tapi lebih mendalam nanti pada saat laporan aktualisasi. Apa yang telah dikerjakan, kemudian kan kontennya, nanti outputnya seperti apa, nanti akan kita lihat pada saat laporan aktualisasi. Mungkin itu saja dari kami, demikian. Dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Desa Cirisani MH yang telah memberikan penguatan dan pertanyaan. Bu Eka, silakan. Barangkali ada respon. Oke, Pak, terima kasih pada Bapak DS Risani MH atas masukan-masukannya. Dan tentu saja dalam pembuatan konten-konten penyuluhan dan bimbingan ini nanti harus sesuai kaidah atau batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam Permenpan RB maupun Kedisjen ini. Dan tentu saja sebagai ASN Kementerian Agama, yang jelas yang pertama harus membumikan moderasi beragama seperti itu. Kita sudah memperhatikan untuk isi-isi konten dan apa saja yang akan diupload itu semuanya harus inklusif, mencakup semuanya, tidak mengkotak. Jadi, Pak, terima kasih. Akan kami tindak lanjuti dalam kegiatannya dan mohon doanya semoga kendala-kendala yang akan muncul itu bisa diminimalisir. Terima kasih Pak Risani, terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Fala. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Bu Eka, kemudian Pak Mentor, Pak Edi Mustiaran Amansyah. Teman Pak sudah hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Semoga nanti Bu Eka lancar ya untuk realisasi dari aktualisasinya. Terima kasih juga untuk Bapak Dr. Andes Cirisani, MH, yang berkenan hadir sebagai penguji, Pak. Matur nuwun, terima kasih. Karena ini sesi yang terakhir, kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih semuanya. wabarakatuh.